Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama dapur keluarga Mama Resya. Kali ini saya membuat roti pandan isian kacang hijau dan coklat ya. Ini isian kacang hijaunya yang kemarin saya bikin. Ini rotinya sangat empuk dan isiannya sangat banyak. Ini sangat cocok sekali buat ide jualan ataupun buat teman ngeteh di rumah. Mau tahu caranya? Simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah. Kemudian saya masukkan 1 saset susu bubuk. Masukkan air sebanyak 130 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai susunya larut ya. Kemudian di sini saya masukkan 6 gram ragi instan, 50 gram gula pasir, 1 butir telur utuh. Setelah itu kita aduk kembali sampai gulanya larut. Nah, kemudian kita tambahkan 300 gram tepung terigu. Pastikan juga raginya masih aktif ya teman-teman. Kalau tadi saya pakai ragi yang baru saya buka, jadi insya Allah raginya masih aktif. Masukkan 1 sendok teh bread improver, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya. Nah, ini setelah tercampur merata, kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam dan 40 gram margarin atau bisa diganti dengan butter ya. Di sini juga saya tambahkan pasta pandan. Ini sebenarnya pasta pandan ini dimasukkan di awal tadi ya bersama dengan bahan cair, karena tadi saya lupa. Ini kita masukkan sekarang juga tidak apa-apa. Ini kita biar lebih mudah. Ini mau kita uleni pakai tangan saja ya biar cepat kalis. Ini kita uleni atau kita campur sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan kalis. Nah, teman-teman juga jangan fokus sama tangan saya ya. Ini mungkin dikira saya nguleninya pakai tangan kiri, tapi itu sebenarnya saya nguleninya pakai tangan kanan ya. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman. Ini cukup seperti ini saja. Kemudian ini mau kita bulatkan. Tapi sebelumnya ini tangan saya mau saya olesi dengan margarin atau sedikit margarin atau minyak ya, biar adonannya itu tidak lengket di tangan. Nah, ini setelah kita bulatkan, ini di dalam mangkoknya juga mau saya olesi dengan sedikit margarin ya, biar nanti saat kita kasih keluar dari mangkok itu adonannya lebih mudah dan tidak lengket. Kemudian di sini mau saya tutup dengan kain lap bersih atau plastik. Saya diamkan selama kurang lebih 30 menit, tunggu sampai mengembang 2 kali lipat baru kita bisa bentuk. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menit saya diamkan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian di sini saya sudah siapkan alas silikon mat buat alas kerja ya. Di sini juga saya tambahkan sedikit margarin agar tidak lengket adonannya saat kita bentuk. Ini adonannya kita lepaskan dari mangkok atau kita taruh di alas kerja. Kemudian ini kita kempiskan adonannya sampai tidak ada udara yang masih terperangkap di dalam. Kalau dikira tangan adonannya masih lengket, tangannya bisa diolesi dengan sedikit minyak atau margarin ya teman-teman. Kemudian ini mau kita bulatkan. Nah, ini setelah kita bulatkan, kemudian ini mau kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya. Kalau teman-teman buat ide jualan, diusahakan ditimbang biar besar kecilnya itu sama merata. Karena ini saya buat cemilan anak-anak di rumah, jadi ini tidak saya timbang ya.
Ini saya mau potong menjadi 15 bagian ya. Nah, ini setelah kita potong-potong semuanya, kita ambil satu adonan dan kita bulatkan ya. Kemudian ini kita rounding biar hasilnya lebih mulus. Nah, ini setelah kita bulat-bulatkan semuanya, kemudian ini mau kita isi ya dengan isian kacang hijau. Dan ini biar adonannya tidak kering, di sini saya tutup dengan kain ya. Jadi nanti adonannya itu tetap lembab. Di sini kita ambil satu adonan, kita kasih sedikit tepung terigu biar saat kita pipihkan itu nanti tidak lengket ya. Ini saya mipihkannya cukup pakai tangan saja, kalau teman-teman mau pakai rolling pin juga tidak apa-apa. Ini bagian tengahnya tetap saya kasih tebal, yang saya kasih tipis cuman pinggirannya ya. Kemudian di sini isiannya sudah saya bulatkan dan kita taruh di bagian tengah, kita lipat dan kita bulatkan kembali ya. Nah, ini setelah kita bulatkan, kemudian adonannya kita tekan bagian tengah atau kita sedikit pipihkan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, ini setelah sudah kita bulatkan semuanya, kemudian di sini mau saya tutup dengan kain lap kembali, tunggu sampai adonannya mengembang 2 kali lipat lagi ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit baru bisa kita panggang. Nah, ini setelah kurang lebih 20 menit kemudian ini siap mau kita panggang. Sebelum kita panggang, ini mau saya olesi dengan susu cair bagian atasnya ya. Nah, setelah kita olesi dengan susu, kemudian di sini mau kita kasih topping dengan wijen ya. Saya pakai wijen putih. Nah, ini setelah selesai kita kasih topping wijen, ini siap buat kita panggang. Tadi sebelumnya, sebelum kita panggang, saya sudah panaskan oven 10 menit sebelum kita masukkan ke dalam oven ya. Kemudian ini adonannya kita kasih masuk, saya pakai oven tangkring. Di sini saya taruh di rak tengah. Di sini saya oven selama kurang lebih 15 sampai 20 menit di api sedang cenderung besar ya, biar adonannya itu mengembang sempurna. Tunggu sampai rotinya masak baru kita bisa angkat. Nah, ini teman-teman, rotinya sudah saya angkat dari oven dan ini rotinya masih panas. Mumpung masih selagi panas, ini rotinya mau saya olesi dengan sedikit margarin biar hasilnya itu lebih mengkilat dan cantik ya. Nah, ini teman-teman, rotinya sudah dingin ya. Ini yang dengan topping wijen hitam ini saya isi dengan meses, tapi pas saya isi dengan meses, maaf ya, tidak kerikot. Dan yang wijen putih ini isiannya kacang hijau. Ini sangat cocok sekali buat ide jualan ataupun buat teman ngopi atau ngeteh di rumah ya. Ini kemudian mau saya taruh di dalam plastik. Nah, ini teman-teman, hasilnya setelah saya kasih masuk ke dalam plastik OPP ya, ini sangat cocok sekali kalau buat di ide jualan. Ini bisa dititipkan di warung-warung, ini sangat laris manis karena saya juga jualan roti seperti ini tapi tiap hari ganti ya. Ini pokoknya
recommended kalau buat ide jualan ya, karena ini rotinya sangat empuk, lembut, pokoknya wajib dicoba ya. Nah, ini sekarang kita mau mencoba satu dan lihat hasil dari roti dan isiannya ya. Ini juga sangat cantik meski kita oven pakai oven tangkring ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya oven listrik, punya oven tangkring, ini sangat cocok sekali ya. Nah, ini rotinya sangat empuk. Nah, rotinya berserat sekali ya, dan isiannya sangat berlimpah. Ini pokoknya sangat cocok sekali ya kalau buat ide jualan di rumah buat teman-teman semua. Sekarang kita mau coba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap teman-teman, ini rotinya sangat lembut dan isiannya sangat banyak. Pokoknya ini sangat cocok sekali kalau buat ide jualan ya teman-teman. Pasti laris manis. Terima kasih, cukup sampai di sini video kami. Semoga video kami bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru mampir, tolong bantu like, subscribe, dan komen supaya video-video kita bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. Isi kacang hijau dan coklat.